Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas strategi menghadapi kebijakan tarif dagang Trump. Kebijakan tarif dagang Trump menjadi salah satu topik penting dalam diskusi antara Prabowo dan Anwar Ibrahim. Kebijakan ini tengah jadi sorotan utama di ASEAN. Sebab tarif dagang Trump berpotensi mengguncang kondisi ekonomi dan dunia usaha dalam negeri masing-masing negara anggota ASEAN. Dan untuk mengetahui poin-poin penting apa saja yang disampaikan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait situasi dan tantangan ekonomi Indonesia, sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di lokasi acara Sarasehan Ekonomi. Tifal, jika bisa disebutkan apa saja poin yang paling kuat, yang paling penting yang Anda highlight baik dari Presiden dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Tifal. Spesifik soal tarif resiprokal 32% yang dipatok oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk produk-produk ekspor yang masuk ke Amerika, yang cukup menarik perhatian saya adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam paparan awalnya sebelum sesi tanya jawab bersama dengan para pengusaha yang saat ini sedang berlangsung di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, ia sempat menyampaikan beberapa hal yang menjadi analisis pemerintah sampai pada akhirnya mendapatkan pandangan bahwa tarif balasan yang ditetapkan oleh Presiden Trump belum lama ini semata hanya untuk menutupi defisit anggaran yang dialami oleh Amerika Serikat. Ia pun bahkan menilai patokan angka 32% ini tidak sesuai dengan ilmu ekonomi yang berlaku di kalangan para periset ekonomi, bahkan juga tidak memiliki dasar yang kuat mengapa kemudian angka itu bisa dipatok ke sejumlah negara terutama Indonesia yang menerima angka 32% atau yang dikenai angka 32%, bahasanya bukan menerima tapi dipatok langsung oleh Presiden Donald Trump sebesar 32% produk-produk ekspornya, terutama dalam beberapa produk padat karya seperti tekstil begitu. Itu dari pernyataan Sri Mulyani. Walaupun kemudian dianggap ini tidak masuk akal, saya bisa bahasakan demikian, namun pemerintah bisa memastikan bahwa aspek makroekonomi, terutama anggaran pendapatan belanja negara ini masih bisa terkendali, terutama dalam menjalankan beberapa program-program besar yang masih menjadi unggulan di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Merujuk dari dinamika yang berlaku untuk sepanjang hari ini, mengingat ini sudah masuk hari kerja pertama setelah libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah, kita sama-sama paham sudah ada dinamika dari nilai tukar rupiah, terutama indeks harga saham gabungan yang terkoreksi cukup dalam perdagangan sepanjang hari ini. Ia menilai bahwa koreksi-koreksi yang terjadi baik itu di IHSG maupun juga nilai tukar rupiah ini adalah dinamika yang wajar dan masih dianggap normal. Ini dibandingkan oleh pemerintah pada indeks saham maupun juga nilai tukar mata uang di beberapa negara lain yang lebih fatal lagi terkoreksinya ketimbang mata uang di Indonesia maupun juga IHSG. Itu menurut Sri Mulyani Indrawati. Sementara dari Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Sarasehan Ekonomi yang berlangsung hari ini dimulai pada pukul 1:30 siang tadi waktu Indonesia bagian Barat, Presiden menyatakan bahwa penetapan dari tarif resiprokal terhadap banyak negara terutama Indonesia ini bisa memicu ketidakpastian global dan pada akhirnya membuat semua negara ini saling melindungi dirinya masing-masing. Lebih lengkap ini pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Sarasehan Ekonomi hari ini. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri.
Pemerintah memastikan tidak akan ada upaya retaliasi atau pemberian tarif balasan atas produk ekspor Amerika yang masuk ke Indonesia, layaknya beberapa negara termasuk Tiongkok. Kalau kita ambil contohnya, saling membalas tarif ekspor begitu. Bahkan terakhir gara-gara patokan tarif ekspor yang dipatok oleh Tiongkok, Amerika membalas lagi dengan menaikkan lagi tarif menjadi 50%. Itu tidak akan diambil oleh pemerintah Indonesia, namun dari pemerintah Indonesia akan mengedepankan negosiasi. Pemerintah sudah mengutus 3 menteri, yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk melakukan negosiasi perundingan lebih lanjut atas tarif produk yang masuk ke Amerika Serikat ini. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa.